Pemirsa, kita kembali mengikuti perkembangan terkini di Timur Tengah melalui tayangan stasiun televisi Al Jazeera. Ya, kita menuju ke Yaman, di mana dilaporkan bahwa Presiden Yaman Abdurrabbu Mansur Hadi mengumumkan bahwa dirinya telah mengirimkan surat kepada Parlemen Yaman yang berisi pembatalan pengajuan pengunduran dirinya sebagai Presiden, beberapa yang ia sampaikan beberapa pekan lalu. Keputusan ini disambut oleh berbagai kalangan politik di Yaman dengan penuh antusias. Dan saat ini Presiden Abdurrabbu Mansur Hadi saat ini sudah berada di kota Aden di bagian selatan Yaman pasca berhasilnya dia meloloskan diri dari tahanan paksa di ibu kota San'a yang dilakukan oleh milisi Syiah Al-Houthi. Dan pada saat ini Presiden Abdurrabbu Mansur Hadi juga sudah mengadakan sejumlah pertemuan politik dengan berbagai pihak terkait, dan direncanakan juga akan menerima 7 perwakilan dari partai-partai politik di Yaman. Dan saat ini boleh dikatakan bahwa Presiden Mansur Hadi saat ini sudah kembali menjalani posisinya sebagai presiden yang didukung oleh konstitusi Yaman. Dan ada begitu banyak partai politik, dan mayoritas partai politik seperti Partai Adalah, Partai Islah, dan berbagai partai lainnya mendukung keputusan Presiden Abdurrabbu Mansur Hadi yang membatalkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Ya, meskipun pihak kelompok milisi Syiah Al-Houthi menolak rencana ini atau menolak keputusan Mansur Hadi ini, dan juga masih menguasai ibu kota San'a, milisi Syiah Al-Houthi juga masih tetap bersikukuh dengan dekret pembubaran konstitusi yang mereka telah umumkan sebelumnya. Tetapi mayoritas warga dan juga kekuatan politik di Yaman mendukung keputusan Mansur Hadi. Sementara itu berbagai jalanan di kota atau di kota-kota yang ada di Yaman, terutama di ibu kota San'a dan di kota Taiz, diwarnai demonstrasi besar-besaran. Dan hari ini adalah boleh dikata demonstrasi yang terbesar yang terjadi di ibu kota San'a, di mana mereka mendukung konstitusi dan meneriakkan kecaman-kecaman yang ditujukan kepada milisi Syiah Al-Houthi atas kudeta yang mereka lakukan terhadap pemerintah yang sah, yaitu pemerintah Abdurrabbu Mansur Hadi. Sementara itu di kota Taiz juga diwarnai demonstrasi yang juga tidak kalah besarnya. Warga tumpah ruah, laki-laki, perempuan, para pemuda dan orang tua, mereka turun membawa poster yang berisi dukungan terhadap Presiden Mansur Hadi. Ya, ini adalah kita terhubung dengan koresponden Al Jazeera, Murad. Ya, apa yang dapat Anda sampaikan dari berbagai provinsi-provinsi saat ini di Yaman pasca pengumuman Mansur Hadi bahwa dirinya membatalkan pengunduran dirinya? Ya, ini laporan dari Murad Hashim, di mana disampaikan bahwa berbagai mayoritas kekuatan politik di Yaman mendukung bulat, mendukung penuh keputusan Mansur Hadi yang membatalkan pengunduran dirinya. Dan saat ini juga Mansur Hadi sudah kembali bekerja sebagai presiden yang sah dari Republik Yaman. Dan saat ini Presiden Mansur Hadi sudah berada di Provinsi Aden yang merupakan di wilayah yang terletak di wilayah selatan Yaman. Ya, sebelumnya seperti diketahui bahwa Yaman pernah terbagi dua antara utara dan selatan. Ya, dan ibu kota San'a berada di utara, sedangkan kota Aden berada di selatan. Ya, ini semacam bentuk dukungan yang luar biasa, di mana kemudian Mansur Hadi mengadakan berbagai pertemuan politik. Ya, dan juga berbagai kekuatan politik sangat mendukung keputusan Mansur Hadi ini. Sementara kelompok atau partai Muktamar yang merupakan partai yang mendukung mantan Presiden Ali Abdullah Saleh dan juga kelompok Al-Houthi mengatakan bahwa pengunduran diri yang pernah diajukan oleh Presiden Mansur Hadi beberapa waktu yang lalu, atau tepatnya sebulan yang lalu, itu sudah bersifat final. Dan ya, ditanyakan apa yang Anda ketahui tentang agenda yang diumumkan oleh protokol presiden
apa agenda Presiden Mansur Hadi saat ini? Ya, direncanakan bahwa Presiden Mansur Hadi akan bertemu dengan sejumlah utusan atau dari 7 partai politik yang mendukung pemerintah Mansur Hadi. Ya, sementara itu juga berbagai juga gerakan rakyat juga terus digalang sebagai bentuk dukungan terhadap konstitusi dan pemerintahan yang sah. Ya, berbagai pertemuan juga pertemuan terus di pertemuan politik terus digalang, dan sebelumnya Presiden Mansur Hadi juga sudah bertemu dengan para gubernur dari provinsi-provinsi Yaman yang menolak dekret atau kudeta yang dilakukan oleh milisi Syiah Al-Houthi terhadap pemerintah yang sah di ibu kota Sanaa. Ya, saat ini juga ada upaya kemudian untuk agar berbagai kegiatan kepresidenan itu berlangsung di Yaman dan di provinsi selatan sampai kemudian ibu kota Sanaa dibebaskan dari milisi bersenjata Al-Houthi. Laporan dari Murad Hashim, laporan dari kota Aden. Ya, ini ada berbagai perkembangan terkini di Yaman. Kemudian kita terhubung dengan koresponden Al Jazeera di ibu kota Sanaa, Hadil Al-Yamani. Bagaimana suasana di ibu kota Sanaa terkait dengan pengumuman Mansur Hadi bahwa dirinya membatalkan pengunduran dirinya beberapa waktu yang lalu, dan bagaimana komentar dari kelompok Syiah Al-Houthi? Ya, dapat disampaikan bahwa situasi saat ini bahwa pengumuman Mansur Hadi ini mendapat sambutan yang riuh, yang luar biasa dari warga, karena mereka tetap menilai bahwa Presiden Mansur Hadi merupakan presiden yang sah. Juga para pemuda dan kaum muda dan juga berbagai lembaga-lembaga politik maupun lembaga-lembaga sosial, juga kelompok-kelompok perempuan juga sangat mendukung Presiden Mansur Hadi yang memang terpilih secara demokratis dan juga didukung mempunyai yang terpilih secara konstitusional. Ya, ini adalah gambaran dari perasaan warga yang saat ini berada di ibu kota Sanaa. Ya, sementara itu kelompok Syiah Al-Houthi menyatakan tetap tidak mendukung Mansur Hadi, tentu saja, dan sementara itu ada juga sejumlah partai-partai kecil seperti Partai Ba'ath dan lainnya. Ini justru menyatakan bahwa memang sejak awal Presiden Mansur Hadi bukan presiden yang sah dan dia tidak mempunyai kekuatan, khususnya apalagi setelah dia mengundurkan diri. Tetapi ini adalah suatu pendapat yang minoritas di parlemen. Ya, ditanyakan beberapa waktu yang lalu bahwa tentu saja dan juga kemarin juga direncanakan bahwa ada demonstrasi besar-besaran yang akan dilakukan terkait dengan kecaman terhadap kelompok Syiah Al-Houthi yang telah mengkudeta Presiden Mansur Hadi. Apakah ada seruan itu juga berlangsung hari ini? Ya, dijawab bahwa ya saat ini memang seruan itu terus berlangsung, dan saat ini demonstrasi itu bukan hanya terjadi, ya, saat ini sudah berlangsung seperti suatu rutinitas dan bukan hanya terjadi setiap hari, tapi boleh dikata setiap saat. Demonstrasi yang berisi dukungan terhadap Presiden Mansur Hadi dan juga kecaman terhadap kelompok Syiah Al-Houthi. Mereka menyerukan agar Yaman kembali kepada konstitusi yang sah dan pemerintahan yang sah yang terpilih secara demokratis. Ada begitu banyak juga seruan-seruan dan juga pernyataan-pernyataan dari berbagai kelompok atau partai politik maupun kelompok-kelompok rakyat lainnya atau komunitas lainnya. Ya, mereka ya juga ada pernyataan-pernyataan dari berbagai provinsi di Yaman yang mendesak agar Presiden Mansur Hadi kembali menjalankan tugasnya sebagai presiden.
bagi seluruh Yaman. Ya, ini adalah khususnya pasca ada begitu banyak saat ini wilayah yang berada dikuasai oleh kelompok Syiah Houthi, dan tidak hanya itu, ada berbagai elemen pemerintah dari Mansur Hadi, baik itu menteri dan juga pejabat-pejabat pemerintah juga saat ini masih berada dalam tahanan politik dan tahanan rumah ataupun tahanan kota di mana mereka tidak bisa keluar dari situ. Dan ini laporan dari ibu kota Sana, dari Hadi Al-Yamani dari ibu kota Sana. Ya, saat ini ada breaking news dilaporkan dari Palestina, di mana seorang pemuda Palestina gugur sebagai syahid, dan juga seorang tentara Israel terluka di sebuah perkemahan kamp pengungsi Palestina. Sementara itu dilaporkan juga bahwa berbagai kabilah Bani Hilal yang ada di selatan Yaman, mereka saat ini tengah menggelar kekuatan, unjuk kekuatan sebagai bentuk dukungan terhadap Presiden Mansur Hadi. Ya, ini adalah gambar dari kabilah-kabilah Bani Hilal yang merupakan salah satu kabilah terbesar yang ada di Provinsi Shabwa dan Hadramaut yang terletak di selatan. Mereka mendukung keras yaitu Presiden Abdurrahman Mansur Hadi. Ya, mereka memulai pertemuannya di kota Atak, dan mereka menyampaikan rasa lega dan kegembiraannya pasca berhasilnya Presiden Mansur Hadi keluar dari ibu kota Sana dan saat ini sudah berada di kota Adnan. Ya, ini adalah salah satu tokoh kabilah Abi Hilal, di mana pihaknya menyatakan akan menghalangi segala bentuk intervensi dan masuknya kekuatan-kekuatan bersenjata ke wilayah selatan Yaman. Ya, mereka juga menyatakan kesiapannya. Ini adalah salah satu tokoh kabilah Bani Hilal, dan mereka menyatakan akan membela habis-habisan Presiden Mansur Hadi, dan baik itu di wilayah Sabah dan seluruh wilayah selatan akan berdiri bersama Presiden Mansur Hadi. Dan ini adalah mereka terus saat ini sudah memasang panji-panji perang, dan saat ini juga mereka unjuk kekuatan untuk menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadapi kemungkinan serangan dari kelompok Syiah Al-Houthi. Ya, ini adalah gambaran yang juga di berbagai kota lainnya di selatan. Ya, ini adalah sebagai bentuk reaksi terhadap penguasaan yang dilakukan oleh milisi Syiah Al-Houthi terhadap ibu kota Sana. Ya, sementara itu di kota Ma'rib yang merupakan kota yang kaya minyak juga terdapat kegembiraan. Ya, ini adalah warga yang diwawancari yang menyampaikan kegembiraannya atas lepasnya Presiden Mansur Hadi, dan bahkan dia menyatakan bahwa dia berharap agar ibu kota Yaman itu pindah ke Aden dan bukan lagi di sana, dan sana bukan lagi ibu kota Yaman. Warga lainnya yang diwawancara menyatakan bahwa ya, pihaknya akan siap menghadapi kemungkinan serangan dari luar. Ya, khususnya saat ini ya, sikap warga ini dilatari oleh gagalnya dialog nasional, khususnya ketika milisi Syiah Al-Houthi sudah mengangkat senjata. Sementara itu negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk menyambut baik, menyambut gembiraan atas lepasnya Presiden Mansur Hadi dari tahanan paksa di ibu kota Sana, dan saat ini berada di Aden, dan menilai bahwa ini adalah merupakan langkah yang penting untuk mendukung konstitusi, dan juga berbagai yang Perdana Menteri dan Menteri-Menteri lainnya mestinya juga dilepaskan dari tahanan paksa ini. Dewan Kerjasama Teluk juga menyuruhkan kepada warga Yaman dan berbaik dan seluruh kekuatan politik untuk bersatu bersama Presiden Mansur Hadi. Juga lembaga ini juga menyatakan mendukung berbagai proses politik di Yaman sesuai dengan upaya yang telah didorong oleh negara-negara Teluk.
Sementara itu kita menuju ke Mesir, di mana dilaporkan ada sebuah rekaman atau rekaman sadapan, di mana rekaman itu menunjukkan percakapan antara Menteri Pertahanan Mesir Muhammad Ibrahim dengan sejumlah perwira terkait dengan penanganan demonstrasi yang terjadi di Mesir pada tahun lalu, di mana dia menyatakan bahwa demonstrasi di Mesir dimanapun itu tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dari angkatan bersenjata Mesir dan juga polisi. Sementara itu Menteri Dalam Negeri menyatakan, Menteri Negeri Dalam Negeri Mesir Muhammad Ibrahim menyatakan dalam rekaman hasil sadapan ini bahwa aparat keamanan harus membubarkan demonstrasi tersebut, bahkan walaupun menggunakan peluru tajam. Ini adalah rekaman pertama yang berhasil didapatkan oleh media pasca dari pejabat militer Mesir pasca berkuasanya Jenderal Abdul Fattah Sisi sebagai Presiden Mesir. Dalam rekaman dilaporkan digambarkan bagaimana sebuah rapat yang dipimpin oleh Jenderal Muhammad Ibrahim yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Mesir, di mana dia menyatakan penanganan atau tengah mengarahkan bagaimana terkait menangani demonstrasi yang disebut dengan Intifada Syababul Muslim atau Intifada para pemuda Muslim. Di mana dia juga menyatakan bahwa tidak mungkin ada demonstrasi yang berhasil tanpa dukungan dari angkatan bersenjata dan juga kepolisian Mesir. Dan juga dia menyatakan bahwa aparat Mesir juga harus membolehkan untuk menggunakan senjata tajam. Dan diduga juga ini selain ada juga omongan-omongan yang disampaikan di luar dari rekaman kamera. Ini makin menegaskan bahwa memang aparat keamanan Mesir sengaja menggunakan kekerasan dan kekuatan dalam menghadapi berbagai unjuk rasa damai yang dilakukan di Mesir. Dan juga hal ini kemudian bisa dipahami bahwa ada begitu banyak demonstrasi di Mesir yang kemudian berakhir dengan bentrokan dan juga jumlah korban yang jatuh baik itu tewas maupun luka-luka. Dan juga dalam pernyataannya disebutkan bahwa bagaimana agar warga dijauhkan dari masjid ketika terjadi demonstrasi. Sementara itu rekaman ini juga menunjukkan bahwa ada seorang perwira yang kemudian perwira ini diduga sudah yang dikenal sebagai sniper, kemudian berdasarkan tuntutan kemudian akhirnya ditahan, tetapi ternyata kemudian perwira atau tentara itu masih tetap bertugas dan terdapat fotonya dengan dia ada sebuah gambar yang menunjukkan dia berfoto dengan salah satu menteri dalam kabinet Mursi sebelumnya. Akhbarul Alam sayaudu ba'dal fasil. Kabar dunia akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.